Yes. Halo, Ma'am. Hi, Hello, ma'am. ma'am. Okay, can Hello, you hear my ma'am. voice? Yes, ma'am. Yes. Okay. Yes, Yes, ma'am. clear now. Okay, once more, good afternoon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, so glad to have you all here for the academic reading and writing for scientific purpose. And today is our fourth meeting, yeah. We're going to continue our discussion. Last week, I shared you guys about the combining sources. So today we're going to talk about it, how to combine sources. After having the strategies for avoiding plagiarism. I'm so sorry, there's something wrong with my throat because I'm coughing, bad flu. So yeah. So today we're anyone here can help me to share the materials on share screen, please. Okay, Pak Tuhul. Sources for scientific text. Talking about this one, combining sources. So I guess we're going to go to the articles to write the articles. But before that, we should know about how to combine sources because when we are writing an article, yeah, it's obviously that we have to learn or read and also cite from many sources, as many as possible to support your relevant topic. So that's why this is the method or strategy how to combine sources for scientific text. Okay, next. But Mr. Liga, could you please help me to have a screenshot when we are learning? Yeah, like 2 or 3 captured. Thank you, Mr. Liga. So the objective, the one and only is apply combining sources for scientific text. So we should know about the definition about the combining sources. So most essays require the writer to read more than one book or article, I told you. And your essays should include a summary of the views of the different sources you have studied. Yeah, in some cases, the contrast between the ideas of different writers may be the focus of the essay. This unit examines ways of presenting such varying, like we had learned before that strategic there are academic reading and writing strategic for being a critical thinkers, that the first thing you have to do is just read the whole or as many as uh, possible materials in English. Then after reading you may classify where articles do support or contradictive with your topic. So it's important things that you have to combine those what is that? The point of view of the writers for the experts by citing them. Yeah, even supporting or not supporting, even relevant or not relevant or irrelevant. So that's why we have to have like strategies like annotating, take notes, something like that. Kita sudah belajar itu di to avoid plagiarism, because the standard will be about 20 to 30%. It depends on the publisher policies, ya. Jadi kita menggunakan si paraphrase dan juga summarize dan juga sintesis, ya. Sudah dibahas kan, kita sudah bahas sintesis, ya. Sintesis. So those parts are strategies how to avoid plagiarism and combining what's that? Point of view.
Okay, so this one, is there anyone here can help me to read the text, please? Thanks in advance. Anyone? Bu Fitri, mau Lydia? Minta tolong, Bu. Miss Fitri only in this classroom. What about the others? Fitri. Oh, Okay. oke. Miss Fitri, time is yours. Okay, according to Gia Lombardo, in 1966, women alleviated the pains of imprisonment by developing kinship links with Heffron, 1972, found that adaptation to prison was facilitated by the creation of the Seydu society family. Owen, 1989, also notes that the female subculture is based on personal relationships with other women inmates. Others, however, believe that the subculture presence in undergoing a gradual shift that more closely resembles that of male presence. Fox 1982 states, for example, that the cooperative caring prison community that has embodied characterizations of female prisons has evolved into a more dangerous and competitive. Okay, thank you. So it's supposed to be women alleviated. Okay, women. All right, so this is the example of the talks about women's experience of prison. So the first question is, how many writers are mentioned according to this text? How many? Four writers. Four writers. Four writers. And similar ideas, or do we have to analyze one by one according to the point of view? Okay, for the first one, according to Gia Lombardo in alleviate the pains of imprisonment by developing kinship links with other inmates. Similarly, what does the word similarly mean here? Similarly, this one is relevant. Hampir sama. Support. Okay, Yes. so this one, the second one supports the first statement, right? Yes, it So is. similarly, Heffernan in 1972 found that adaptation to prison was facilitated by the pseudo family. What does this word mean? Pseudo family. So this one is just a little bit like terminology of law. Yeah. Then the third one, Owen in 1996 also notes, this one is still similar or a little bit different from the previous Reporting, yeah. also Also, also notes that the female subculture is based on personal relationships with other women inmates. Others, however, believe the- that On the contrary. contradiction. Well, Contrary. what does the word used for showing contradictory? However, it's like namun, but Yeah. however, believe that the subculture in women's prisons is undergoing a gradual shift that more closely resembles that of male prisons. Fox 1982 states, for example, that the cooperative caring prison community that has embodied characterizations of female prisons
fierce and competitive climate. So what about the last one? The last one is supporting for the other three or only one? Which one? So we can say the first and the second theories or second apa namanya? Ya. Quotation. Dia Lombardo, everyone have similarity, have same ideas about what's that? Women's experience, yeah, of prison. What about the third and fourth one? The third one, you say that this one is contradictory because, however, states, for example, what does the word state refer to? Is it the additional for the third one or different one? Different, ma'am. How can you say that? Is that Mr. Liga? Iya, ma'am. Karena dia Why? menyatakan lagi. Example. Iya. Yang ketiga ini gimana yang ketiga? Yang ketiga gimana? Pendapat yang berbeda dari tiga di atas. Ini punya siapa sih nih yang ketiga nih? Others, however, believe that. Owen. Punya Owen. Owen emang? Emang dia punya Owen? Iya, that is Owen. Believe that the subculture, however. Udah mata kuliah terakhir, enak banget lagi ya, suruh baca-baca begini ya. Yes, ma'am. Yes, ma'am. States, for example, dia si Fox ini menguatkan yang mana? The other belief. Menguatkan Owen. Menguatkan Owen. Yes. Karena kan ini kontra ya. Iya, mana yang Evolve kontra? into a more dangerous and competitive climate gitu kan. Gimana yang lain? Maaf ya, saya batuk-batuk mulu nih. No problem, ma'am. Jadi gimana? Ya, yang lain gimana yang lain? Yang lain tidur siang nih ya? No. Tidak ada kehidupan sepertinya, ma'am. Iya, tidak ada kehidupan di mata kuliah ini ya. Aduh, memang sudah detik-detik. Sudah lelah, teman-teman dari pagi. Full ya kelasnya ya? Betul. Penuh. Full. Pasti jam 12:30 gitu. Wah, seneng banget saya. Full, ma'am. Iya, full. Nggak pernah dikasih kendor emang nih kalau S2 mah. Oke, gimana? I think the press is used to mark the point in the text is others, however, and believe that. Gimana? Others, however, and believe that. Kalau Fox, dia menguatkan yang mana? Others. Fox. Sini ada beberapa terms ya. Sebenarnya kayak ada yang tidak bisa diartikan secara harfiah sebenarnya. Kayak ini nih kinship links with other inmates gitu. Jadi kayak mereka tuh jadi kayak keluarga gitu loh. Jadi kayak keluarga.
Kemudian Ya, adaptation to prison was facilitated by the creation of a pseudo family. Ya mereka seolah-olah kayak keluarga kan jadinya di dalam itu iya betul. tahanan itu jadi kayak keluarga. Kemudian personal relationship with other women inmates. Others, however, believe that the subculture in women's prisons is undergoing a gradual shift that more closely resembles that of male prisons. Dia di sini membandingkan antara eh, apa namanya eh, atmosfer apa ya subculture-nya yang ada di penjara perempuan dan penjara Laki-laki. laki-laki gitu. Kalau laki-laki kan lebih aktif gitu ya. Kalau yang perempuan tuh lebih kayak pseudo family gitu, lebih kayak keluarga. Walaupun ternyata fake-fake juga ya kan biasanya. Oke, ini satu contoh aja dulu ya. Kemudian, eh jadi yang terakhir ini tadi, for example, Menguatkan that Owen, menguatkan menguatkan Owen. Owen. Female subculture is based on personal relationship with other women Male. inmates. Ya, dia menguatkan ya. Contohnya, that has embedded the characterizations of female prisons has evolved into a more dangerous and competitive climate. Menguatkan Ya, atau kontradiksi? kan ini kalimat Owennya yang terakhir mem ya. eh, Closely resemble that of male prison gitu kan. Dan ini yang ngomong siapa sih Mbak? Maaf nih, saya nggak kelihatan dah. Nurlina mem. Oh maaf, Miss Nurli. Mikrofonnya nggak nyala di sini, nggak ada warna hijau, jadi nggak kelihatan. Oke, gimana Miss Nurlina? Ini kan kalau menurut saya Fox itu menguatkan pendapat Owen ya. Karena di sini kan Terus? dikatakan bahwa uh, more closely resembles than of male prison. Jadi lebih ke istilahnya kalau perempuan tadi yang seperti dibilang lebih ke keluargaan, sedangkan Mm-mm. yang male itu kan lebih ke kompetitif gitu ya. Bawahnya ini. Yang Terus? Fox uh, the cooperative caring prison community that has embodied the characterizations of female prison has evolved into a more dangerous and competitive climate. Kok ini female prison lagi ya? Iya, justru yang di bawah itu Iya, malah melawan yang female atas prison. sebenarnya. Iya sih. Dia Iya. melawan yang atas. Jadi kayak dia tuh mendukung si others ini, believe ya, aggressive that more closely resembles that of male prisons. Jadi sekarang justru penjara perempuan itu jadi kayak nggak kayak penjara perempuan zaman dulu kalau di sini yang saya pahami. Jadi dia lebih kayak penjara laki-laki. Jadi Iya, lebih bahaya, betul. lebih banyak kompetitifnya. Jadi yang terakhir ini sebenarnya Kontradiktif. kontradiktif dengan kalimat yang terakhir gitu. Masalahnya nih others ini nggak tahu nih siapa yang nge-stay that the subculture in women's prisons in undergoing gradual shift that more closely resembles. Nggak ada nih yang ngomong kan. Jadi si Fox ini hanya menguatkan si pendapat yang others ini. Gitu. Paham nggak maksud saya teman-teman? Jadi Setelah kalau dijelasin paham. nah, jadi Ini kalau kita yang masih si agak susah. ya nggak apa-apa itu biasa kok Miss. Saya juga Ya, sering begitu. Jadi kalau si Gia Lombardo ini kan dia dengan si Havernon itu similar. First citation atau apa namanya quotation lah. Ya, dia sama. Tapi yang ketiga ini, Owen also knows that the female subculture is based on personal relationship with other women inmates. Nah, yang ketiga ini Owen masih support satu dan dua, ya kan? Dia juga menyatakan bahwa kultur di penjara perempuan itu lebih lebih apa namanya, lebih intim, apa namanya, lebih beras. Tapi others, tapi yang lain juga kayak menilai bahwa sekarang tuh penjara perempuan tuh agak berubah gitu. Lebih ke arah yang lebih keras, lebih kompetitif seperti penjara laki-laki. Nah, si Fox itu menambahkan contohnya gitu. Ya di penjara perempuan ini jadi lebih kayak lebih bahaya, lebih kompetitif. Jadi satu, dua, tiga itu support, sementara si Fox dia punya another point of view about women's in of prison gitu.
Nah, what phrase is used to mark the point in the text where there is a shift from one point of view to another? Jadi dari teks yang ini frasa-frasa yang digunakan untuk membedakan untuk jumping antara one point of view. Ini belum yang B belum ya? What is the function of the words in italics? Itu apa? Yang dicetak miring according to apalagi found that notes believe states ada 4 ya. Ini yang dicetak miring apa aja? According to, kemudian ada found, Notes, believe, dan States. states. Nah, gunanya apa? To draw Dan attention specific words. To emphasize. in academic writing, italics are often used to highlight reporting verbs. ya, ini sebenarnya yang di highlight di sini kan karena kita lagi belajar ya. Tapi kalau mungkin di artikel nanti nggak akan ada yang italic begini, kecuali istilah-istilah di non-English. Karena lagi contoh. Jadi according to tadi to emphasize about someone's point of view. Betul. Kalau di dalam bahasa mungkin menurut Lombardo ya sejalan dengan pendapatnya Haverman mendukung atau menyebutkan bahwa gitu. Jadi itu sebenarnya hanya untuk emphasizing tadi benar. Emphasizing someone's point of view ya. Gitu. Dia apakah dia support atau enggak. Nah, yang however ini dia kan mematahkan kan, dia kontradiktif. Jadi dia tidak support dengan yang ada di yang sebelum-sebelumnya ada di atasnya. So what phrase is used to mark the point in the text where there is a shift? Yang tadi perpindahan-perpindahannya misalnya similarly, Owen also jadi gitu. Jadi itu sebenarnya kayak retorika sih ya supaya tidak kan teman-teman menulis tesis biasanya cuma based on, according to gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau kita mau baca cepat untuk speed reading itu kita jadi harus lebih detail lagi bacanya untuk signifikan details apakah majoring dengan minoring supportingnya nih support atau kontradiktif justru gitu. Jadi harus lebih detail. Nah kalau yang ini kan detail sekali nih. Bertolak belakang dan lain-lain. Gitu ya teman-teman ya. Ini hanya gambaran saja how to combine sources. Jadi kalaupun nanti ketika teman-teman menulis artikel atau jangan jauh-jauh deh ketika nanti menulis tesis utamanya di theoretical review gitu di tinjauan teori. Nah, itu kan harus ada bridgingnya ya dari from one point of view to dulu mana yang supporting, mana yang tidak gitu. Tapi itu tetap harus dimasukkan. Kenapa? Karena di antara yang positif, yang support dengan yang tidak support itu nanti ada critical thinking kita. Ada di situ synthesize kita di situ. Synthesizing. Oke, next patuhu. So this one steps in combining source or sources. Kayaknya nggak mungkin kalau combining source, pasti sources. Intensively and get the meaning from the original. Then identify the relation between them, like ini yang signifikannya ya, ada additionnya, ada contrast, kemudian ada cause effect, result, exemplification, dan comparison. Cari tuh ditanda-tandain dari masing-masing informasi. Decide appropriate. Additionally, however, therefore, for example, dan introduce end of the paragraph with your own sentence. Jadi ini bagian daripada synthesizing teman-teman. Introduce atau end the paragraph with your own sentence. Jadi ini yang dinamakan dengan bridging. Jadi setiap kali kan one main idea one paragraph only has one main idea kan. So between paragraph will have different ideas. So how to connect between ideas or between paragraphs, this is called bridging. Jadi tidak jump suddenly.
So the idea still coherently gitu, tetap ada sambungan-sambungannya. Misalnya paragraf pertama membicarakan tentang education in general. Lalu teman-teman di bawah di paragraf berikutnya tentang four skills. Maka dari education ke four skills itu harus ada bridgingnya. In education English language teaching, there are four skills that must be mastered by students. The first one, jadi ada bridgingnya. Nah, bridging itu boleh ada di awal atau boleh ada di akhir paragraf. Seperti itu. Next. Oke, ini ada ilustrasi yang lain. Original text. Miss Putri mungkin bisa bantu baca. Ini yang mana Bu? Bingung nih Bu. Ada dua ya? Oh ya udah Pak Tuhu deh atau Pak siapa ya? Ini Bu, ada Miss Putri Ngawi sama Miss Putri Yang satu lagi. tertukar. Putri yang tertukar. Di sini ada Miss Putri Ngawi dan Miss siapa Putri ya? Andini. Putri Andini. Putri Andini. Ada yang mana aja boleh. Atau ini deh Miss Zahra nih yang pakai apa namanya? Oke, siap, ma'am. Oke, thank you. Original text, source text in purposes of learning English of individual Indonesians, whether it is for global communication, expanding knowledge, gaining a distinctive Indonesian identity, or all of them. As the above explanation suggests, English learning in Indonesian aims for multiple purposes, yet retaining their national identity not limit the learning to the so-called standard English. English apa ini, ma'am? Bacanya gimana? English apa nih, ma'am? Saya belum belajar bahasa Oh, yang Prancis apa? ini. Saya juga nggak tahu ini baca Oh, baca ya, aja oke. vis-a-vis Next British. ya. Oke. British and or American English. Dewi in 2001 yang English is a compulsory subject to well as in theory levels of education in Indonesia. Teaching and learning activities mostly conduct in classroom are memorizing vocabulary, studying grammar, reading an English text, which tends to focus on knowing the rule of English language instead of using English for communication. In addition to this, English is tertiary education plays because of the books and other scientific materials are printed in English language. Therefore, teaching English at this level emphasizes reading skills. By Sulistyo in 2017. Okay, so there are two illustrations of original text from Dewi in 2011 and Solistio in 2017. What do the texts tentang apa sih? Tentang pembelajaran bahasa Inggris di Ya, Indonesia. tentang English language learning atau English language teaching in Indonesia ya. Ini mohon maaf Yes. ini ketikannya mungkin ada yang salah. Maksudnya gaining a distinctive Indonesian identity itu tanda kutipnya terbalik ya. Ini malah tanda koma-koma ini ketikan dari sana ya. Jadi distinctive Indonesian identity. Jadi sebagai ciri khas pembeda orang-orang Indonesia. Pertama tadi, it should all return the purpose of learning English of individual Indonesians. Semua akan tergantung daripada belajar bahasa Inggris dari setiap orang-orang Indonesia, bahwa apakah belajar bahasa Inggris untuk komunikasi global atau apakah untuk menambah pengetahuan, kemudian gaining a distinctive Indonesian identity, Identitas.
Iya, yang pembeda membedakan. gitu. Pembeda Ya, identitas Indonesia dengan yang lain. iya, jadi kayak sebenarnya kayak pembeda sih, kayak kita belajar bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia tuh untuk membedakan misalnya secara strukturnya mungkin begitu ya, maksudnya begitu. Atau kesemuanya. As the above explanation suggests, English learning in Indonesia aims for multi-purposes, yet retaining their national identity. Ya, jadi this doesn't limit the learning to the so-called standard English vis-a-vis British and or American English. Apa itu maksudnya? Jadi kita walaupun belajar bahasa Inggris tetap tetap apa ya, retaining national identity itu tetap mempertahankan identitas bangsa kita gitu. Jangan sampai kan ada istilah cintai bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, bener gitu ya? Bener nggak? Ya, ma'am. Hmm. So, consequently, this doesn't limit the learning to the so-called standard English. Apa sih ini vis-a-vis British? Jadi kita tuh belajar bahasa Inggris tuh nggak bergantung pada standar kan gini ya. Kalau secara generally there will be two yang English, British dan American, sorry. Sometimes students may ask us, Miss, which one is much better or much easier when we are learning English, let's say. So we can say that both are useful. Like the standard English from British is used for formal context, while American is us when we try to understand like only the communication without concerning the grammar, let's say the context gitu ya. Belajar ini nggak masalah, dua-duanya bisa. Tuh. Tapi intinya adalah apa tadi? Original text ini tentang the the purpose ya, the purpose of learning English of Indonesians ya. Oke, yang kedua tadi sudah dibaca ya sama Miss Zaro ya? Sudah, Miss. Oke, Sudah, ma'am. English. Tentang Tentang apa? Mata pelajaran wajib bahasa Inggris di ya, SMP. yang belajar mengingat vocab, grammar dan berdasarkan materi yang dari buku dibandingkan belajar berkomunikasi. Ya, betul. Benar nggak tuh? Begitu ya? Iya. Ya, Teman-teman, betul. bener banget ini sebenarnya. English is a compulsory subject taught in, bahkan kalau anak-anak S1 bilangnya kalau deskripsi bahasa Inggris adalah mata pelajaran wajib yang diajarkan dari SD. Saya bilang, kata siapa? Senior high school. Tapi kan rata-rata di Jakarta gitu, Miss. Ya karena teman-teman ini tinggal di Jabodetabek yang notabene bahasanya sudah menggunakan lingua franca, bahasa Indonesia. Jadi seolah-olah bahasa Inggris itu seperti hal yang biasa. Coba kalau pergi ke daerah, nggak usah jauh-jauh deh. Kalau Williang aja Bogor dalam, belum tentu saya bilang gitu. Jadi nggak bisa kita bisa mengatakan bahwa English a compulsory subject taught in apa namanya, yang benar kan junior ya Pak ya, junior and senior high school atau secondary schools as well as in tertiary levels of education Indonesia sudah ditentukan oleh pemerintah karena wajibnya mulai dari SMP. Tuh. Kemudian teaching learning activities mostly conducted in classroom are only memorizing vocabulary, studying grammar again and again, reading an English text, which tends to focus on knowing the rule of English language is banget ini. In addition to this, English in tertiary education plays a role as a library language because most of the books and other scientific materials are printed in English language. Therefore, teaching English at this level emphasizes reading skill. Bener. Bener apa bener, teman-teman? Betul. We just focus on how to build. Just focus on find the answer from the text. But instead of using English for communication, makanya sebenarnya kalau ngajar bahasa Inggris kan memang harus pakai direct method ya, yang direct instruction gitu ya teman-teman, bener nggak? Jadi no bahasa at all. Yang enak tuh begitu, no bahasa at all. Tapi susah bener. Jangankan anak sekolah,
saya ngajar di jurusan lain aja yang non-English department students, saya ngajar introduction udah diprotes. Nggak ngerti digituin Pak saya. Jadi saya bilang ya ini kan belajar bahasa Inggris memang harus full English gitu. Jadi kita harusnya bagaimana? Jadi mereka hanya fokus on vocabulary lagi, kemudian apa grammar lagi. Padahal yang dipelajari grammar, saya tanya sama mahasiswa misalnya, how long have you been learning English? And most of them have been learning English for more than 10 years. And but you let those years fly away useless. Because you just focus on studying grammar susah. Grammar susah. Padahal ya karena nggak dipakai gitu kan. Padahal grammar itu saya bilang cuma 3. Sekarang, besok, kemarin, sekarang, dan besok. Udah itu aja. Aktif pasif udah lama-lama lancar. Tetap jadi bahasa Inggris itu salahnya di ini ya. Kita sebagai foreign language ya teman-teman ya. Iya. Karena kita jauhilah hal-hal yang sifatnya asing. Jadi asing terus. Bahasa Inggris bahasa asing jadi asing terus. Jadi nggak bisa-bisa deh. Begitu. Oke, so according to this text dari source text ke halaman berikutnya Pak Tuhu, maaf. How to combine these two text. Nah ini. Pak Tuhu, can you please help me to read the text sample 1? Yes, ma'am. Indonesian are various from global communication skill, knowledge expansion, and international identity building, Dewi 2011. However, in fact, at secondary school level, learning English in the classroom focuses knowing a set of rules and convention. Moreover, particularly in tertiary level of education, university students learn English for science, reading books, and scientific materials. Sulistyo 2007. As a consequence, Indonesian learners are difficult to achieve the level of communication in learning English. Sample 1. The goals of learning English for Indonesian are various from global communication skill, knowledge expansion, and international identity building. Oke. Ya, enggak Kenapa saya Pak? tuliskan sama Oh iya. isinya sama. Sama persis Pak. Mm-mm. Ini hanya ada blok di sini ada warna. Ya, ada warna. Kalau tadi dari yang source 1 dan 2 kan ada contradiction-nya. Ya, contradiction-nya. Jadi di goals yang pertama menurut si Dewi tadi bahwa belajar bahasa Inggris itu ada yang untuk apa namanya sih tadi? Pengembangan pengetahuan, Iya, mengembangkan pengetahuan gitu, betul. Terus membangun identitas internasional. ya, betul. Belajar bahasa Inggris dengan berbagai multifungsi ya untuk menambah pengetahuan dan lain-lain lah pokoknya. Dan ini tidak membatasi mereka mau belajar yang pakai British atau American kan begitu. Sedangkan menurut si satu lagi Sulistyo tadi walaupun bahasa Inggris sudah diajarkan wajib di tapi kenyataannya belajarnya hanya fokus ke aturan-aturan. Iya, vocabulary, apalagi tadi grammar gitu ya. Kemudian ya aturan-aturan gitu, bukan kepada English for communication seperti yang tadi dibilang sama si Dewi. Nah, di sini strateginya adalah how to combine these two source text into one. Gitu. Jadi teman-teman ini menggabungkan one ini jadinya kayak gini. Looking. Yang kuning, the goals of learning English for Indonesians are various from global communication skill, knowledge expansion, and international identity building. Ini menurut si Dewi. Kita ngutip dulu nih dari si Dewi asli. However, in fact, at secondary school levels, learning English in the classroom focuses on knowing a set of rules and convention. Moreover, part education, university students learn English for scientific purposes, such as reading books and scientific materials. Ini menurut si Sulistyo. As a consequence, yang merah ini punya siapa ini? Siapa yang nulis? Ini
Yang merah punya siapa ini? Indonesian learners are difficult to achieve the level of communication in learning English. Ingat tadi kita harus Simpulan yang menambahkan di akhir. akhir. Karena di awalnya sudah kutip punya Dewi, maka yang di akhir merah ini adalah punya kita sebagai penulis. Gitu. Jadi ini cara combiningnya begini teman-teman. Memasukkan dua, jadi paraphrase sebenarnya lebih enak pakai bahasa sendiri sih ya. Lebih enak pakai bahasa sendiri. Jadi menggabungkan combining two sources, walaupun yang satu berbeda dengan yang satunya lagi, dan nanti di ujung itu kita boleh kasih semacam sequence. Ya Indonesia, pelajar-pelajar Indonesia itu jadinya bingung mau apa mencapai target tujuan dari belajar bahasa Inggris sebagai komunikasi susah karena contohnya si siapa tadi Sulistyo ternyata fokusnya hanya untuk ini nih vocabulary, grammar kayak gitu-gitu. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman? Bisa. Bisa lah ya. Nah, gampang lah buat kelas ini mah langsung ujian kalau bisa. Kelas. Sepi banget ini kelasnya. Masih, Mem. Ah ya Masih. Masih on. Masih on. Next Masih patuhu. mendengar, Miss. Ya, mendengar penyimak misal sana. Dengar menyimak beda loh. Menyimak. Menyimak, Mem. Menyimak dan mendengar. Iya, kalau you just have say that I'm hearing, Miss, it's just because you have ears, but listening to it means that need more analysis on it. Thank you. Kita punya beberapa ilustrasi ya, teman-teman. Boleh pakai cara yang mana yang enaknya aja. Though one of the goals of learning English in Indonesia to have communicative competence in global level, menurut si Dewi, achieving this goal seems difficult for both teachers and learners. In fact, the focus of learning English at the secondary levels is bla 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 menurut Sulistyo. Ini juga kayak model sandwich. Ini pendapat kita nih ada di tengah-tengah. Mana terserah. Yang penting citation dari dua si Dewi dan Sulistyo ini tetap kita masukkan. Tetap dengan cara paraphrase atau menggunakan your own words atau your own vocabulary. But still get the full meaning from the source one. Jadi jangan changing the meaning gitu ya. Seperti itu. Jadi the one of the goals of learning English ini menurut si Dewi salah satunya kan untuk komunikasi kompetens. Tapi untuk kata Sulistyo. Terserah teman-teman mau pakai cara yang kayak apa. Oke. Next. Oke, ini ada dua. Aduh, tulisannya kok gini ya. Read these two sources. This one is group activity. So let's say the first apa ini? Source from Douglas in 2007. Then the second et al. 2003. Ini tentang writing nih kayaknya nih, kalau nggak salah. Okay, so this is yours. I actually want to over you. You want to have this one as your homework or doing right now? It's up to you guys. Doing right now together. Wes, langsung. But the others? Silakan, saya mah silakan terserah aja. Karena doing right now together, it must be done through group activity. Gimana dong? Ya. Homework, Mem. Ya Homework. gimana ya, Mem? Kalau bisa didiskus bareng-bareng aja, Mem. Ya, tapi tetap ada tugas soalnya setelah ini. Iya. Sebenarnya nggak kayak yang ini kita kerjain sama-sama aja dulu ya. Oke, kita kerjainnya masing-masing aja dulu. So, berapa menit? Mau berapa menit teman-teman? 5 menit? Kelamaan ya? Ini teksnya out of context, Mem. Maksudnya ini bawahnya ada lagi apa enggak? Iya, Mem, di sini berantakan. Sebentar, saya cek. Enggak sih. Ini coba ya. Yang si Douglas Brown ini dari depannya in a simplistic view, bawahnya sampai auditory signals. Ya, Sama betul. nggak?
Sama Yang Oh kedua, iya mem, cuman agak ah, tabrakan ber- dikit. ya. Yang kedua, sih. the act of writing sampai dengan as we go along. Sama ya? Sama Miss. 3 minutes. Ya, Boleh ya? 3 menit ya? Silakan. saya stop dulu, Mem. Ya. Oh, silakan, boleh, boleh. Teman-teman udah pada punya kan ya, Pak? Sudah, sudah. Oh ya, silakan. Oh.
Have you done? It's 3 minutes done. Masih mengetik, ma'am. Mau ngetik apa? Apa yang diketik, Liga? Mister Liga? Tadi teksnya, ma'am. What about the Haris? Karena Jawabannya taruh di mana, Miss? enggak, kita diskusi aja yang ini. Oh, oke. Ini diskusi aja kan, Mem? Iya, diskusi. Nanti ya minggu depan baru lain ya. Oh ya, oke. Saya kasih bocoran dulu untuk minggu depan. Work in pair aja, berdua-berdua, teman-teman. Cari satu artikel English language teaching, bebas lah. Pokoknya berbau education atau language ya. Kemudian tidak boleh sama antara satu dengan teman-teman lain. Jadi kurang lebih sekitar ada 9 artikel gitu ya. Saya cuma minta ini tadi combining source. Minimal kerjakan 2. Udah itu aja. Combine into one itu, Mem. Jadi dijadiin satu gitu, Mem. Ya. Tapi yang ngerjain berdua. Iya, betul. Jadi kan satu orang satu ngerjainnya. Tadi 2 atau beberapa gitu ya. Nanti di highlight, dikasih tahu di artikelnya. So file aja semuanya. Nanti kita bahas dulu. Baru dikumpulin. Gitu ya. Carinya yang gampang-gampang aja. Kemudian artikelnya saya batasi dari tahun 2020. Jadi jangan dibawa itu. 2020 sampai 2025. Jadi tugasnya sebenarnya nggak terlalu ya. Jadi saya mau teman-teman itu combining source dari satu artikel aja. Nanti tinggal pembagian misalnya Patuhu sama Mezaro nih. Saya combining yang di introduction ya, misalnya gitu. Saya combining yang ada di theoretical review ya gitu. Tapi masing-masing satu aja ngerjainnya. Terserah mau combiningnya 2 sources atau 3 sources atau 4 sources. Menggunakan cara yang tadi illustration 1, 2 atau 3. Bebas. Nanti yang ditandai ya di yang highlight. Misalnya kerjaannya Patuhu, highlightnya warna kuning. Ini hasilnya. Lalu kerjaannya Miss Zaro di highlight warna biru. Misalnya ini hasilnya. Begitu. Untuk petunjuknya nanti tertulis ya, Mem, Apanya Pak? tugasnya di LMS atau di grup? Enggak, nanti dipresentasikan. Oh, Ditunjukin. oke. Jadi bikin PP. Langsung jawabannya aja. Langsung Jadi ada tunjukin yang dari combine-nya itu berarti ya, Mem? ya di artikelnya ini nanti di site ya artikelnya ya. Site artikelnya ini nanti hasilnya di Word biasa aja yang masih Word gitu. Nanti source-nya mana nih 1, 2, 3 yang aslinya ini. Saya combining hasilnya ini. Kerjaannya Patuhu. Nanti di bawahnya pekerjaannya Mizaro. Nih source-nya 1, 2, 3 atau 4 atau 5 misalnya. Terserah mau berapa source. Nanti hasilnya ini. Diambil dari artikel. Takut salah persepsi. Berarti dalam kelompok itu ada 2 orang. Boleh mengambil berarti kita bisa mengacu ke artikel yang berbeda-beda. Satu aja berdua. Oh, satu yang dibahas itu hanya satu. Terus Artikelnya dicari sama. source-nya. Oh iya, Artikelnya sama kan dari satu artikel itu kan source banyak banget tuh ya. Iya. Source-nya lebih dari 10 source-nya. Nanti tinggal dibagi. Misalnya Patuhu saya gabungin. Nanti Miss Zara mau ambil source yang ini sama yang ini nih saya gabungin. Source itu maksudnya expert dari menurut siapa. Tapi artikelnya cuma satu gitu. Ya. Paham ya teman-teman? Paham. Paham, Mam. Jadi satu orang cuma ngerjain satu, tapi artikelnya sama. Jangan lupa artikelnya di download. Nanti ditulis artikel dari siapa. Biasanya kopas nih artikel yang ini. Gitu. Jadi ketahuan. Ingat ya, boleh tentang education atau English language teaching. Yang penting satu kelas tidak boleh sama artikelnya. Gitu. Oke. Ya, gimana? Yang ini terakhir. Tentang combining source si Douglas Brown sama si Geoffrey Broughton. What tentang apa sih nih?
Pak Tuhu, maaf Pak, bisa ditampilin lagi Pak, maaf Pak. Oh, iya, siap, siap. Sebentar. Tentang bahasa tulisan nggak sih, Mem? Tentang konteksnya tentang apa ini? Tentang Oh, writing ya? Tentang writing. writing. Tentang writing. So the text tell us about writing. Ada perbedaan atau ada persamaan nggak? Ada perbedaan dengan Perbedaan. speaking. Iya, Oke. Dia antara membandingkan dengan speaking, reading dan speaking. writing dan Writing dan Writing speaking. dan speaking. Oke, writing dan speaking. Oke, salah seorang, silakan. Kayaknya Boleh, Miss tunjukkan. Putri deh tuh. Miss Putri jadi tumbal mau dari kemarin nih. Miss Putri Oh, bersedia nggak? Oke, tambahin ya, Mem. Slide share ya. Saya munculkan ini ketikannya, Bu. Hmm, Ya. coba. Bentar. Miss Putri Ngawi, Rabaya. Ngawi dan Surabaya. Oke, tunjukkan di highlight, Miss. Mana yang asli dari Douglas, mana yang asli dari Gufri, dan mana punya Miss Putri. Ini enggak, Bu Putri. Silakan bersuara, saya menyesuaikan. Disesuaikan, Bu. Silakan. Saya harus menulis apa? Enggak, tinggal di highlight aja nih, Miss. Ya, Ya, ini Brown. Ini aslinya, Bu Putri. Oh, yang itu ya. Bentar, warnanya harus beda. Itu yang merah, Pak. Mem mau nanya dulu boleh nggak dikit? boleh. Kalau misalkan combining seperti ini, konsepnya hampir mirip sama parafrase juga atau iya berarti ya? Betul. Oh, Kita oke. tetap menggunakan paraphrase. Parafrase ya, paraphrase. Oh, oke. Jadi nanti terserah mau pakai ilustrasi tadi kan kita punya 3 ilustrasi ya. Terserah mau pakai ilustrasi yang mana, yang satu yang jelas pakai paraphrase karena kan kita combining. Kalau combining kan berarti sudah merusak aslinya dong. Ya. Iya, betul. Sudah mengubah aslinya. So that's why automatically using strategiknya sih paraphrase atau summarizing boleh. Kalau paraphrase kan dia sesuai dengan urutan ya. Tapi kalau summarize kan dia intinya aja. Terserah Bapak pakai mana. Nah, saya tanya, mana punya aslinya Douglas Pratt? Punyanya Miss Putri. Oh, oke. Mungkin di-share di chat box saja kali ya, Mem. Ini nggak apa-apa Boleh, nih. gitu. Ini kan udah ada nih tampil nih. Oh, di situ. Kita tinggal bilang aja yang mana. Oh, yang ini, yang Douglasnya yang written language, simply graphic. Itu kalau saya yang simply graphic itu saya ubah jadi a visual form of spoken language. Oh, ini bukan punya Miss Putri ya? Oh, ini bukan, ini Yang saya share nih. dari, iya. Enaknya seperti apa, Bu Putri? Sebentar. Saya pikir udah jawabannya. Kirain belum Oh, jawabannya. belum, Belum. Oh, belum. Ya nggak apa-apa. Saya share Jadi di, ini baru tulisan aslinya ya? iya, masih Udah, nggak tulisan. apa-apa. Atau nggak Miss Putri kalau mau share screen juga boleh. Oke, boleh sebentar, Mem. Saya pikir tuh jawabannya ternyata tuh baru aslinya masih short. Ya, semangat. Setelah ini kita udahan. Oh, udah saya share di chat box, Mem. Bentar. Di share screen lagi. Wait. Apa Pak Tuhu? Can you help me, Pak Tuhu? Ya. Ini Thank saya you. Belum saya buka ya? munculkan. Ini, Bu Putri. Iya Pak, kurang lebih kayak gitu kayaknya. Sepertinya. Miss Putri, coba. Yang mana punya Douglas? Itu yang dari awal yang dari Ini? visual itu ya, pokoknya
Ini ya, Mem. Ya nggak Ya, apa-apa. intinya itu adalah yang dari Douglas, yang ke bawah itu yang difference speaking, the difference between writing and also speaking itu by Geoffrey ya, Mm-mm. si Geo itu. Terus punya miss-nya mana? Punya sayanya belum, Mem. Nanti miss-nya tinggal nambahin, boleh di atas, Oh, oke boleh di oke. akhir gitu. Atau Oh, juga tadi ada yang caranya di tengah. Pokoknya combining ini kalau memang ada, ini kan yang satu kan dia mau mencari beda dengan bahasa yang diucap. Jelas ya. Nanti misalnya mm-mm. tulis dengan ucap kan sama-sama produktif, bisa diganti tuh kata-katanya. Jadi productive skills. Ya, misalnya between writing and written and spoken gitu kan ya. Written and Mm-mm. spoken. Kemudian kalau menurut siapa tadi? Geoffrey ini kan eh, dia dari cara apa sih namanya? Aksinya ya. Jadi Mm-mm. menulis itu berbeda dengan berbicara karena kalau berbicara itu lebih spontan dan lebih permanen gitu. Nah itu sebenarnya cuma combining aja. Ini saya cuma minta teman-teman tambahkan kalimatnya untuk transition signalnya mau di depan atau di tengah. Sebenarnya tidak mengubah si Douglas atau si Gufri juga nggak masalah. Atau mau ganti dengan padanan kata yang lain kayak tadi nih. Misalnya Miss Pun soal apa tadi? Graphic representation of spoken language kan? Iya, Jadinya graphic betul. representation jadi visual form. Boleh nggak masalah? Oke. Berarti ini Oke, masih ini kurang tinggal tambah satu tambahkan, kalimat lagi ya, one nggak sentence tambahkan satu lagi ya. kalimat lagi Oke. yang jadi sebagai bisa jadi introductory atau bisa jadi closing gitu. Oke, siap. Thank you, Mem. Ya, terserah Miss. Itu tadi kalau yang tengah kan cuma sedikit ya kayak though, namun gitu. Cuma sekalimat aja. Jadi combining sources ini hanyalah karena dia kadang-kadang gini ya, so combining source sejalan tapi biasanya ada penambahan gitu. Atau bahkan mungkin tidak sejalan hal yang berbeda. Nah, itu yang bagaimana teman-teman bisa combining source. Makanya saya tidak batasi nanti ketika teman-teman baca artikel, terserah mau yang mana. Nah, beda lagi dengan synthesizing. Kalau combine dengan cara paraphrase begini, mungkin pakai kata-kata yang berbeda gitu ya, pakai frase yang berbeda. Tapi kalau synthesizing ya harus sama. Misalnya Douglas sama si Geoffrey ini pendapatnya sama. Nah, di bawahnya teman-teman menyimpulkan dari keduanya itu synthesize. Beda ya, ingetin ya. Jadi kalau combining ini ada tambahan dari kita, artinya biasanya tidak selalu sama kalau combining. Tapi kalau synthesize jadi kalimat tersendiri. Tuh. Di artikel tuh waktu zaman awal-awal saya belajar academic writing tuh begitu. Jadi dia suruh membedakan mana yang combining dari sources yang tidak diubah, mana yang sifatnya sintesis gitu. Kalimat kita yang sifatnya ilmiah. Jadi kita rangkum tapi ilmiah. Itu agak-agak mirip gitu ya. Tapi bedanya kalau si combining ini kita tetap mengutip gitu. Nah, nanti artikel modelnya kayak gini. Nanti ada saya kasih 3 pilihan. Mau systematic literature review, SR, jadi kita cuma mengkaji secara literatur saja, kayak teori-teori doang gitu ya. Atau konseptual, jadi model kayak proposal lah. Atau nanti mau pakai scoping review. Scoping review ini dia lebih analytical. Jadi misalnya saya mau mengkaji tentang the use juga ada pertanyaan dari saya. Jadi dia lebih dalam. Saran saya yang paling gampang dan cepat itu adalah SLR, Systematic Literature Review. Yang penting teman-teman banyak acuan artikelnya itu sih. Karena nanti setelah UTS kita ngegas tuh nulis artikel itu gitu ya. Nah caranya mulai dari sini, dari combining sources, kemudian ngebangun synthesizes, gitu ya, sintesis gitu. Tapi yang sudah dilakukan teman-teman ini benar. Walaupun ada kontradiktif, Miss Putri mau taruh di awal, atau mau di tengah, atau mau di akhir. Gitu aja. Ininya nggak berubah. Mem mau nanya, Mem. Silakan. Berarti misalkan yang tadi nih yang Douglas sama Geoffrey ini, misalkan yang pertama Douglas ini kan written, terus habis itu setelah titik tinggal ditambahin misalkan Geoffrey
also notes, right? Bisa. Oh gitu. Berarti nggak harus satu paragraf, nggak mesti harus satu kalimat gitu kan, Mem? Bisa Nah, cuman kayakin also notes atau mungkin others gitu. iya boleh. Oke, oke. Jadi yang saya sampaikan boleh pakai cara paraphrase yang sama length-nya, sama bahasannya, atau mau pakai summary intinya aja. Gitu. Kalau yang tadi Miss Zara tuh mungkin pakai yang summary aja, intinya aja. Iya, summary jadi dari 2 sampai notes gitu dong, Mem. Boleh, boleh. Sebenarnya gini ya teman-teman, menulis itu sense. Jadi kalau dibilang salah, nggak ada yang salah sih menurut saya. Karena ini kan writing is the most complicated among three other skills kan dari listening, speaking, reading. Nah, ketika nanti menulis pun itu editor akan berbeda-beda bergantung pada sense of editornya. Biasanya mereka tidak akan sense ke isi gitu, tapi lebih pada sistematika penulisan. Kita backgroundnya adalah pendidikan bahasa Inggris, bukan lagi salah ini grammarnya salah. Itu mungkin kalau typo wajar gitu ya. Tapi editor lebih kepada sistematika penulisan, lebih kepada esensi, tapi bukan pada konstruksi kalimat gitu loh maksudnya. Jadi kajiannya bukan secara pattern gitu ya, ini salah nih kalimatnya kok jadi gini sih, bukan. Tapi lebih kepada substansinya, isinya kayak apa. Ini kurang nih, analisisnya kurang dalam gitu. Biasanya begitu, tapi bukan pada style penulisan. Gitu kan, bahkan kan kalau ada yang nulis baik kayak model yang English literatur gitu kan, kayak poem, kemudian lagu, itu kan grammarnya acak-acakan mereka kadang-kadang. Mama don't say, kan salah, harusnya mama doesn't say gitu kan ya. Tapi karena dia sifatnya writing dan itu bisa dinikmati, selama masih bisa dipahami itu nggak masalah. Jadi sense-nya dia begitu. Nanti ketika teman-teman menulis juga sama, template-nya harus begini gitu. Dan mereka tidak pada, kecuali memang benar-benar biasanya gini ya, untuk nulis yang sifatnya skopnya eh, kayak jurnal internasional, tapi yang nulis bukan orang-orang yang berbahasa Inggris, misalnya orang-orang pendidikan bahasa Indonesia, lalu mau nulis artikel ilmiah di indeksnya yang internasional, mau nggak mau kan mereka harus alih bahasa ke bahasa Inggris. Nah itu banyak salah, nah itu dimaklumi, karena apa? Base-nya bukan orang bahasa Inggris. Nganalisis artikel gitu ya, ya bukan hal-hal yang sifatnya teknis penulisan gitu, bukan. Tapi lebih kepada isi, yang ini isinya kurang dalam, yang ini nih jumping ini ke sini kayak gitu. Tapi bukan pada stylenya. Jadi sebenarnya bebas gitu. Itu ya Miss Zaro ya. Teman-teman jangan merasa terbebani dengan tugas yang tadi saya sampaikan. Itu hanya untuk pembelajaran saja. Jadi minggu depan nanti tinggal dipresentasikan masing-masing. Yang penting caranya seperti tadi, ada dua, ada yang ini di highlight gitu ya artikelnya. Bagi saya saya mau combining ada 3 source yang sama. Nanti teman-teman juga boleh milih, boleh lompat-lompat nggak? Boleh lompat-lompat nggak apa-apa. Yang penting tidak tabrakan dengan teman satunya lagi. Saya mau analisis yang ini, saya juga analisis yang ini, jadi analisisnya sama, gitu ya. Paling nanti satu kelompok perwakilan satu aja yang presentasi. Lebih. Gimana teman-teman, bisa dipahami? Mem mau nanya, itu kan di satu artikel kan banyak yang disitasinya, itu ada minimalnya nggak? Satu orang berapa Bebas. combining source-nya? Kalau combine minimal berapa? 2. Iya, 2. minimal 2. Oke, Bebas. thank you, Mem. Ya, tadi saya bilang mau 2 boleh, mau 3 boleh. Misalnya ada 5 tapi sama semua, silakan combining. Berarti tugasnya teman-teman di sini adalah combining, artinya menambahkan. Itu significant phrase to show that this combining source are misalnya supporting, misalnya gitu. Atau yang ini sifatnya contradiction. Yang penting kita ya nih sebagai penulisnya yang mengcombine, kita yang melakukan kombinasi itu, kita membedakan mana nih yang bagian-bagian yang kita, ini loh kalimat yang jumping dari setiap point of view, ini loh yang ini ngedukung, yang ini enggak. Nah itu kan tugas kita. Jadi kita menganalisis combining source. Bebas ya. Yang penting minimal combiningnya 2 sources. Begitu. Oke. Is there any question? Still any other questions? Enggak kan? Selesai ya? Pokoknya hari ini kayak teman-teman tuh kayak udah lelah banget kayaknya.
Gimana Pak Tuhu, amin? Sudah selesai, boleh selesai nih, sudah jam 15.43. Ya, sangat dianjurkan. Mau sholat asar dan ngopi. Oke, Belum masuk, teman-teman. belum. Oke, teman-teman, sekali lagi terima kasih banyak. Eh, eh, saya mohon maaf kalau mungkin penjelasan saya kurang ngena gitu, kurang dapat ke teman-teman ya. Karena sebenarnya memang kalau writing itu harus pakai banyak yang nulis, memang nanti sense akan dapat sendiri. Dan secara theoretically ya memang susah, tapi kalau teman-teman sudah terbiasa nulis artikel, nanti sense dapat sendiri caranya begini. Ya, insya Allah teman-teman bisa sendiri, pelan-pelan. Nanti kan di semester depan berarti sudah nyusun tesis ya? Ya, Udah Mem. belum? Insya Allah. Bener Insya kan Allah, semester depan Mem. kan? Insya Baru Allah. semester Insya 3, Allah. Emang sekarang semester berapa, Pak? 2. Semester Oh, 2. 2. Menulis di semester 4 gitu. Belum tahu ini ya saya. 3 kayaknya deh, Pak. Kan kita Oh, cuma 4 semesternya. Ya, bukan ya? ya Belum harusnya tahu. sih dari ya kan melibatkan banyak hal gitu. Jadi harusnya dari semester 3. Mungkin ada sempro nggak kalau di Iya, mungkin ada sempro sempro ya? di semester 3, Mem. Nah, kuncinya sempronya jangan hanya sebagai penggugur mata kuliah, tapi memang benar-benar tendensinya mau ke arah tesis. Jadi nggak buang waktu. Banyak sekali dari pengalaman teman-teman yang S2 ini nulis sempronya gitu, seminar on language teaching di S2 ini hanya sebatas penggugur tugas mata kuliah aja. Jadi begitu tesis dia ganti top buang waktu. Jadi harusnya teman-teman bisa ngirit 3 bab, jadi hilang, jadi ulang lagi gitu. Jadi memang benar-benar teman-teman fokuskan bahwa sempro nanti ini adalah judul tesis teman-teman, begitu. Ya, oke. I guess this is the end of our meeting for today, guys. Thank you for having me. Kita udah foto-foto belum, Mr. Liga tadi? Nggak kelihatan semua tapi, Mem. Oh ya udah, berarti sekarang kita foto Mr. Liga. Tolong, Aja. tolong. Minta tolong soalnya saya pakai tablet. Oh, tapi tadi udah difoto ya, Mr. Liga? Sudah, Mem. Sudah. Oke. Udah Pak Tuhu? Sudah saya kirim di grup, Bu. Oh, udah Ada. langsung di Coba dicek di grup. Oke, oke, oke. Terima kasih banyak teman-teman. Sekali lagi selamat beristirahat. Ya, kita ketemu lagi minggu depan insya Allah. Sehat-sehat selalu semuanya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Thank Thank you, you, Mem. Mem. Bye. Dokter.